Selamat datang di Silahkan Coba, tempatnya ide, karya, dan semangat untuk mencoba hal yang baru. Mau lihat yang unik, kreatif, dan inspiratif? Yuk, silahkan coba. Halo guys, balik lagi dengan aku Clara dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita kedatangan Kak Larissa Amira, ya, salah satu psikolog dari Deep Small Talk. Nah, hari ini kita mau ngapain nih Kak? Mau ngapain ya? Loh, kita mau mengatasi yang namanya overthinking nih ya, mencoba ya. Oke. Apa sih overthinking ini Kak? Overthinking itu apa ya? Mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu ya, karena ini kayaknya makanannya para Gen Z, milenial, ya, dan kayak semua generasi gitu kali ya juga ya. Jadi mungkin aku jelasin dulu kali ya overthinking itu apa gitu. Jadi overthinking ini seperti namanya mungkin berpikir yang berlebihan gitu ya sebenarnya. Jadi mikir tapi nggak ada ujungnya gitu loh. Mungkin kita rasanya kayak kalau mikir tuh mungkin supaya ada solusinya, tapi kalau ini tuh overthinking gitu ya, jadi tuh nggak ada ujungnya gitu, karena nggak ada problem solvingnya sebenarnya gitu ya. Oh gitu, jadi pikiran yang terlalu dipikirin gitu, tapi nggak ada solusinya. Benar, gitu ya. itu. Emang sebenarnya kadar suatu masalah kita pikirin tuh seberapa berat sih Kak? Aduh, kadang nih misalnya ya, apa ciri-cirinya ya kalau overthinking tuh mikirin sesuatu yang udah terjadi di masa lalu atau hal yang terjadi di masa depan gitu ya, maksudnya belum terjadi gitu ya, tapi dipikirin terus, tapi tuh nggak ada solusinya akhirnya. Nah itu tuh salah satu overthinking tuh ciri-cirinya begitu gitu. Aku pernah baca katanya kalau misalnya kita overthinkingin suatu masalah yang di masa depan, nah itu tuh justru malah bikin kita insecure katanya. Betul. Terus kayak apa ya, nggak ada semangat gitu kan, keburu bikin takut aja gitu loh jadi Kak. cemas ya kasih, karena kan itu belum suatu hal yang nggak kejadian gitu kan, belum tentu terjadi tapi udah bikin cemas duluan gitu. Atau kalau hal yang udah terjadi di masa lalu kan udah nggak bisa kita ubah ya sebenarnya gitu, jadi kayak ya gitu, jadi kayak apa ya, stuck in the past gitu. Ketawanya kok relate banget kayaknya ya. Aku juga relate justru kadang-kadang gitu kan ya. Gitu sih jadinya tentang overthinking. Iya. Jadi sebenarnya kalau apa sih dampaknya overthinking ini Kak? Nah, overthinking sih dampaknya sih banyak ya gitu ya. Jadi misalnya kadang karena tadi kita tuh kalau overthinking tuh kan misalnya apa ya, banyak nuansa berpikirnya tuh ke arah-arah yang negatif misalnya gitu ya. Gitu kayak misalnya nih, aduh gue bisa nggak ya ngerjain tugas ini, atau misalnya gue mau presentasi misalnya gitu depan bos misalnya ya, you wanna pitch in new ideas gitu kali ya ke bos gitu kan, terus aduh diterima nggak ya ide gue, bagus nggak ya idenya gitu ya, apa ntar bakal dikritik apa gimana gitu ya. Nah pas mau bikin tuh pas itu aja jadinya apa rasanya tuh deg-degan misalnya, deg-degan, takut aja sih, takut deg-degan, terus pas mau bikin tuh jadinya nggak enak kan perasaannya, terus jadinya nunda-nunda nggak sih? Procrastinate. Dikerjain pas mepet-mepet deadline. Betul, mepet-mepet deadline gitu kan. Jadi banyak tuh urutan, jadi perasaannya bisa jadi cemas, jadi aduh nggak semangat, jadi nunda-nunda. Nah itu tuh overthinking tuh biasanya kesana tuh efek-efeknya gitu ya. Atau tadi bikin kita jadi apa ya, nggak semangat juga bisa. Atau ya tadi energinya tuh jadi habis karena muter-muter aja pikirannya tapi tidak ada solusinya begitu. Oke, ternyata bahaya nih guys overthinking ini. Maksudnya aku ngeliat di TikTok ya, kayak maksudnya generasi aku tuh kayak overthinking tuh udah biasa menurut mereka. Malah kayak ya emang harus overthinking gitu. Harus overthinking ya teman-teman. Padahal kan sebenarnya bisa dialihkan sebenarnya ya overthinking ini supaya mencari solusinya gitu ya, kayak oke. Nah ini sebelum itu, ini ada minuman kan? Ini ada seger banget ini kayaknya ya. Boleh apa kita coba apa gimana ini? Harry Potter. Harry Potter bener. Boleh dicoba aja Kak. Coba. Boleh ya? Oke. Mungkin supaya ada energi untuk nggak overthinking kali ya. Ini ada banyak shit yang mau dikerjain nanti ya kayak. Oh, so creamy. Love it. Creamy tapi ada asamnya juga ya? Iya, asamnya dari kombucha. Oke. Ini banyak kertas di meja nih Kak. Kan? Kertas apa ini? Semoga banyaknya kertas tidak membuat kita overthinking ya. Tidak. Oke, nah jadi ini ada apa? Sebenarnya ini kayak map ya, atau langkah-langkahnya nih, gitu ya. Guys. Yes, gitu ya.
Itu kayak acara masak-memasak nggak ya? Ini, gitu ya. Jadi ini langkahnya. Masalah ini. Masalah supaya tidak menjadi masalah. Kan tadi Iya. kalau kita overthinking aja itu kan nggak ada solusinya. Nah sekarang kita lagi mau switch yang overthinking menjadi tipe berpikir yang problem solving. Nah ya, mencari penyelesaian masalahnya seperti apa. Jadi pertama kita perlu kenal dulu gitu ya. Apa sih yang lagi gue pikirin? Nah gitu ya. First things first di sini nih ya kan. Kenali pikiran, perasaan, dan perilakunya dulu, gitu ya. Jadi gue mikir apa sih? Nah karena kalau kita mikir sesuatu itu udah pasti gitu ya, most likely akan ngefek ke perasaan kita. Kayak tadi kan, kalau kita mikir, aduh gue bisa nggak ya presentasi depan bos gue? Yang muncul apa sih? Rasanya cemas misalnya gitu kan. Atau kalau kita ngebayangin kita gagal, jadinya takut gitu nggak sih? Ya kan? Rasanya. Atau misalnya kalau kita udah ngebayangin kita dimarahin, rasanya juga takut gitu kan. Nah itu kan muncul perasaan-perasaan seperti itu. Terus kalau kita takut, kita jadinya perilakunya menghindar misalnya. Nah, ya kayak iya gitu ya, relate banget. Jadi itu adalah sebuah siklus yang berkaitan gitu. Jadi hal-hal itu perlu kita kenalin dulu ya teman-teman dari situ. Nah kadang kan, nah kita perlu kenali juga ya bahwa pikiran kita sama realita itu kadang tuh kayak mirip banget, ya nggak sih? Kayak yang gue pikirin nih pasti benar terjadi. Padahal ternyata apakah iya? Nggak selalu. Nah, tidak selalu terjadi seperti itu ya nggak sih? Karena pikiran sama realita itu tuh dua hal yang berbeda. Jadi makanya step yang kedua di sini adalah kita perlu mencari bukti gitu. Proving, ya. Proof ya, mencari bukti. Bukti di sini tuh apa teman-teman? Adalah fakta ya, fakta atau bukti dari pikiran negatif kita, ya kan? Karena pikiran sama realita itu berbeda gitu ya. Jadi kita harus cari dulu nih apa sih fakta-fakta yang mendukung dan fakta-fakta yang tidak mendukung pikiran negatif kita gitu ya. Supaya apa? Kita bisa menilai pikiran negatif kita tadi dengan lebih objektif gitu ya. Dari situ kita bisa bikin yang namanya pikiran alternatif, teman-teman. Namanya bukan pijat alternatif gitu ya, tapi pikiran alternatif gitu. Karena rumusan simpelnya gini ya. Jadi kalau kita mikirnya negatif, perasaannya negatif. Perilakunya juga biasa jadinya sesuatu yang negatif yang nggak bermanfaat. Tapi kalau kita berpikir pakai pikiran alternatif ya, which is ini nuansanya lebih netral, lebih ya ke positif boleh ya, tapi bukan toxic positivity juga ya gitu ya. Jadi yang lebih rasional, berimbang, biasanya perasaan lebih nyaman dan perilakunya juga bisa lebih yang adaptif, lebih bermanfaat, lebih positif gitu. Ntar kita lihat sama-sama ya gitu. Nah, jadi dari sini perilakunya bisa lebih adaptif. Yang tadinya nunda-nunda, ayo udah deh, karena kita udah lebih tenang, ya udah deh pelan-pelan gue deketin gitu. Nah, misalnya sambil nugas gue sambil minum butterbeer, relax perasaan, ya kan? Nugas gue gitu, ya gitu ya. Sip. Gambarannya seperti itu. Ini si mapnya begitu. Oke, ada yang mau tanya dulu mungkin? Next aja dulu. Aman ya? Aman. Oke. Sip. Nah, selanjutnya gitu ya. Asik. Apa ini? Ya kan, mencari bukti ya. Ini langkah yang kedua begitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah si mencari bukti gitu ya. Jadi, pertama gitu ya, kita tulis dulu pikiran negatif yang spesifik gitu ya. Jadi, biasanya kalau overthinking kan dia mengawang-awang saja di kepala. Iya. Ya kan? Kita sandarkan di bantal saat kita tidur. Nah, kan empuk, makin empuk, dong gitu kan. Jadi makin berkembang biak lah dia. Nah, ini sekarang kita punya toolsnya ya. Mencari bukti namanya gitu ya. Kita tulis pikiran negatif yang spesifik nih. Dia yang kotak warna orange ini gitu ya. Terus biasanya kan kita mungkin ya udah kenalin aja pikirannya. Ya kan? Iya. Nah, sekarang langkah lanjutannya gitu ya. Kita cari bukti yang mendukung pikiran negatif. Gitu ya. Nah, maksudnya apa sih bukti yang mendukung pikiran negatif? Jadi kita cari nih, fakta apa sih gitu ya yang mendukung pikiran-pikiran negatif gue. Nah, kita bisa mencari itu dengan apa ya, kayak pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Yes, karena apa ya, bukti ini tuh fakta-fakta yang terjadi gitu ya. Jadi kayak situasi, fakta. Jadi dia tuh, kita perlu bedain dia sama opini, dan dia tuh bukan perasaan gitu ya. Karena perlu bedain tadi ya, karena kalau apa ya, pikiran itu kan tadi beda sama realita ya.
gitu. Jadi kita supaya bisa menilai dengan lebih objektif, makanya kita perlu cari si fakta-faktanya ini. Kayak bukti ini Gitu. berarti yang beneran kejadian gitu ya. Exactly. Oke. Gitu ya. Nah, di sisi lain kan ini udah bukti yang mendukung pikiran negatif. Nah, kita perlu balance ya teman-teman. Berimbang. Jadi kita selain cari bukti yang mendukung pikiran negatif, kita harus cari juga bukti yang tidak mendukung pikiran negatif. Gitu ya. Nah, jadi yang di bagian kanan ini bukti yang tidak mendukung pikiran negatif gitu. Nah, ini kita misalnya langsung ke contoh kali ya, Ayah. Oke. Nah, misal nih ya. Di sini teman-teman gitu ya. Gitu ya. Nah, udah kayak lagi masak nggak gue itu kan, kasih lihat bumbu-bumbu. Oke. Gitu ya. Jadi misalnya nih ya, nanti abis ini pakai contohmu juga boleh, tapi ini kita pakai contoh yang ini dulu. Pikiran negatifnya misalnya gitu ya. Nah, oh ya, aku perlu kasih tahu juga ya teman-teman. Biasanya pikiran negatif itu muncul kalau kita ngadepin satu situasi. Ya nggak sih, nggak apa ya, kadang tuh dia muncul emang otomatis ya nggak sih? Ada pemantiknya gitu. Betul. Biasanya lu pikir negatif kalau pas lagi apa situasinya? Apa ya? Kayak gue lagi hostnya nih, salah ya, kebalik gue. Kadang tuh lihat sesimpel lihat konten orang lah. Biasanya apa yang muncul di pikiranmu? Kayak kok orang bisa kerjanya gajinya segitu ya? Kok orang gajinya segitu, gaji gue. Atau kayak kok orang umuran segua udah bisa traveling ke luar negeri dengan uang kan? sendiri ya? Betul. Itu kayak bandingin diri kan? Iya. Abis itu perasaanmu jadi gimana? Agak insecure. Insecure. Ya kan? Udah abis insecure lo ngapain? Diam aja. Diam kan? Mengasihani diri sendiri. Diam aja makan. Iya kan? Jadinya karena nggak nyaman kan perasaan lo. Iya, Nah betul. gitu ya. Jadi itu ada situasinya ya nggak sih gitu. Nah itu ada pemicunya gitu kan. Tapi apakah semua orang yang melihat orang lain traveling merasa tidak enak? Nggak, belum tentu. dong. Ya nggak sih? Ada yang langsung, gue booking aja tiket gitu kan. Ada yang kayak seneng gitu. senang. Ada yang kayak bersyukur. Mungkin kayak ya alhamdulillah ya dia bisa traveling. Ada Jadi yang kayak jadi wishlist aja. jadi wishlist, jadi ya dan lain sebagainya. Jadi gitu ya teman-teman, situasinya boleh sama, tapi yang membedakan adalah pikiran kita itu. Nah ya kan, jadi kita kenali dulu nih situasi apa yang gue hadepin gitu kan, dan apa sih pikiran yang muncul di kepala gue. Karena itu kan otomatis ya nggak sih tadi, kayak gue nggak nyuruh diri gue mikir kayak ya kok umur segini gue belum bisa jalan-jalan, enggak gitu. Tapi aku kelihatan doang gitu. iya kan langsung tak muncul kan. Nah itu namanya pikiran negatif otomatis teman-teman. Nah itu yang kita perlu kenali dan kita tuliskan di si worksheet mencari bukti ini gitu ya. Jadi oke, misalnya contoh ya, ini situasinya ada seorang karyawan gitu ya, dia tuh lagi diminta handle suatu project sama bosnya nih gitu ya. Gitu ya, kamu handle project baru dong gitu ya, itu situasinya ya. Terus langsung muncul di pikirannya dia kan, pasti aku nggak bisa deh. Sampai begitu sama, gue juga begitu kadang gitu kan ya, pasti aku nggak bisa gitu, dia langsung mikir begitu. Nah kita perlu tulis pikiran negatif yang spesifik. Nggak bisanya nih, nggak bisa apa gitu ya. Pas kita telah lebih lanjut, nggak bisa apa nih gitu ya, oh pasti aku nggak bisa memberikan performa yang baik, karena kan dia diminta handle project baru tuh. Dia langsung mikir, pasti gue nggak bisa apa, nggak bisa kasih performa yang baik, nggak bisa handle dengan baik tuh. Di skenario-nya udah udah berpikir skenario terburuk. Nah, belum enak terjadi karena kan? dia udah bilang pasti ini di sini. Ya, Males banget. betul kan? Udah kekunci. Nah, iya kan? Udah kekunci pasti, padahal belum kejadian. Iya, makanya. Nah, gitu kan? Coba kita bayangin dulu ya. Kalau dia mikirnya begini, perasaannya jadi apa tuh? Pasti aku nggak bisa kasih performa yang baik. Perasaan dia gimana kira-kira? Udah kalut sendiri aja. Kalut. Apalagi perasaan yang muncul? Udah insecure, terus udah takut. Nah, ya kan? Biasanya banyak sih. Banyak kan? Insecure, takut, kalut. Kalau perasaannya udah begitu, apa yang dia lakukan jadinya? Bawaannya negatif, terus udah kayak cari inspirasi itu tuh kayak ngestak gitu Ngestak, jadi stuck, ya nggak sih? Nah, gitu ya. Kita sekarang bantu dia atasin overthinkingnya supaya dia bisa berjalan maju ya, gitu. Apapun yang dia pilih nanti dia berjalan maju, nggak stuck ya. Oke, nah sekarang kita bantu dia nih, cari dulu bukti yang mendukung pikiran negatif. Jadi gini ya, kita cari bukti apa sih yang bilang kalau pasti dia emang nggak bisa kasih performa yang baik gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa begini bunyinya ya. Apa buktinya bahwa aku nggak bisa memberikan performa yang baik gitu. Nah, ini kita lagi men-challenge ya pikiran negatif kita gitu ya. Oke, terus atau fakta yang mana yang membuktikan bahwa aku nggak bisa memberikan performa yang baik, ya kan? Atau kejadian apa sih yang bisa jadi bukti bahwa aku nggak bisa? Ya toh, gitu kan, kayak
oh kalau kita bisa mikir gini, let's see. Ada buktinya nggak sih? Ada faktanya nggak sih? Nah, sekarang kita cek ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya mana nih? Oke. Nah, iya. Ini ya. Tadi kan apa buktinya bahwa aku nggak bisa kasih performa yang baik? Oke. Ternyata ada buktinya begini teman-teman. Ya kan? Ada aspek baru gitu ya di dalam project yang belum pernah aku kerjakan sebelumnya. Waduh, gitu Kaget kan. ya? Kaget. Ternyata, aduh ada aspek baru nih kata bos gitu kan. Pas gue cek, wah ini baru gue belum pernah kerjain gitu kan. Dah. Terus ternyata ada fakta berikutnya, fakta membagongkan berikutnya. Deadline projectnya cukup singkat. Biasanya dia kalau handle project 6 bulan. Ini cuma 3 bulan. Nah, dar kan. Langsung stres gitu kan rasanya kan. Kayak, aduh gimana gitu. Tapi tenang dulu kawan-kawan. Dunia tidak berakhir. Karena kita ada sisi satu lagi. Ya kan? Bukti yang tidak mendukung pikiran negatif. Ya kan? Gitu. Jadi, bukti apa sih ya kan yang bilang bahwa kayaknya nih orang masih bisa deh kasih performa yang baik gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan apa? Kita cari nih, apa buktinya bahwa masih ada peluang buat aku memberikan performa yang baik? Atau bisa juga kita cari dengan bertanya, fakta yang mana yang membuktikan bahwa aku masih punya peluang memberikan performa yang baik? Atau bisa juga, kejadian apa yang mungkin bisa jadi bukti bahwa aku bisa kasih performa yang baik? Udah kita gali-gali, kita ingat-ingat kembali. Nah, kita nemu beberapa fakta ini. Ya, contoh. Pernah megang 2 project saat baru masuk, dan projectnya lancar selesai tepat waktu. Masya Allah. Alhamdulillah. Proyek ini, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Anak baru lagi, ya kan? Terus ini, beberapa aspek project sudah pernah kukerjakan. Nah, coba bayangin kalau kita tidak cek fakta dulu, guys. Check the facts, ya. Coba cuma lihat yang kiri doang. Aduh, sayang banget rugi, ya kan? Gara-gara atu. Berat sebelah kata gue kan. Ternyata meskipun ada aspek baru, tapi ternyata ada aspek yang udah pernah gue kerjain juga, gitu. Jadi balance ya. Gitu. Terus ternyata ada rekan kerja satu tim yang bisa gue andelin, ya. Terus bisa bertanya serta diskusi dengan atasan dan senior. Begitu. Ya. Jadi ternyata setelah kita lihat 2 sisi, it's not that bad. Ya, lebih banyak positifnya lah daripada negatifnya. Betul. Gitu ya. Ternyata gitu kan. Ini bukan Mbak Amira ngada-ngada loh ya, enggak ceritanya. Begitu gitu kan. Tapi kita lihat 2 sisi ternyata memang ada ternyata kebetulan lebih banyak nih bukti yang nggak mendukung pikiran negatif gitu kan. Nah, setelah kita lihat kedua sisi gitu ya. Nah, kita lihat kolom atau kotak yang warna hijau nih gitu ya. Nah, dengan temuan bukti-bukti di atas, maka pikiran seperti apa yang diperlukan untuk membantuku bergerak maju. Jadi, setelah kita lihat kedua fakta itu gitu ya, kanan dan kiri ini, jadi kita bisa bikin pikiran baru atau pikiran alternatif tadi ya. Seperti apa sih gitu ya untuk ngebantu gue tuh bergerak maju supaya nggak stuck tadi gitu ya. Nah, misalnya contoh gitu ya. Nah, ini kalimatnya gini. Memang ada beberapa hal yang menantang tentang proyek ini, tapi bukan berarti aku nggak bisa, karena sebelumnya aku pernah berhasil dan saat ini punya sumber daya untuk mengusahakan performa yang baik gitu. Nah, mohon maaf nih, kenapa bisa ngomong begitu? Ya kan, kayak panjang banget di kalimat kata gue gitu kan. Mari kita pretelin satu-satu. Coba ya. Nih, memang ada beberapa hal yang menantang tentang proyek ini. Nah, kira-kira ini merujuk ke fakta yang mana? Coba. Memang ada beberapa hal yang menantang tentang proyek ini. Yang ini. Yang kiri, ya nggak sih? Yang merah kan, bukti yang mendukung pikiran negatif. Benar, yes, ya kan? Tapi bukan berarti aku nggak bisa, karena sebelumnya aku pernah berhasil. Mana nih yang bilang dia berhasil? Yang biru. Betul, yang biru. Pernah megang 2 proyek, ya kan? Dan saat ini punya sumber daya untuk mengusahakan performa yang baik. Mana tuh sumber daya dia? Yang rekan kerja. Rekan kerja, bisa nanya senior, sama misalnya, ya ini aku tambahin ya. Dia punya prior knowledge atau pengalaman sebelumnya kan, dia pernah handle project. Ini sebelumnya ada aspek yang dia udah tahu gitu. Jadi dia punya sumber dayanya sebenarnya. Gitu teman-teman. Jadi ketika kita lihat 2 sisi, kita jadi bisa bikin pemikiran yang baru loh gitu tentang pengalaman ini gitu. Jadi nah misalnya ya, ketika kita punya pikiran alternatif kayak gini nih, yang hijau ini,
how would you feel? Kira-kira perasaanmu jadi gimana kalau mikirnya Jadi begini? lebih tenang sih. Tenang, apalagi Terus kira-kira? lebih bersemangat. Semangat, oke. Terus kan tadi mungkin perasaannya di awal kalau mikirnya pasti aku nggak bisa kasih performa yang baik. Kita jadi tadi insecure ya, kalut, takut. Nah, terus kalau pakai yang hijau ini mikirnya pikiran alternatif ya. Jadi kan semangat, terus optimis misalnya Iya, gitu ya. Nah, optimis, perasaan takutmu kira-kira gimana? Berkurang kah atau sama aja apa gimana? Pasti berkurang Berkurang sih. ya. Oke, sip. Dan ketika tadi lebih semangat, optimis dan rasa takutnya berkurang, dirimu bisa ngapain kira-kira perilakunya? Bisa kerja dengan benar ya. Sip, kerja dengan benar. Apakah dirimu akan mengambil project ini apa gimana? If you're in this Ambil position. sih. Ambil ya Kata jadinya gue sih ya. bonusnya gede sih. Bonusnya kayaknya gede nih karena projectnya singkat kata gue. Roro Jonggrang, insya Allah amin. Bismillah. Tolong bosnya denger ya ini ya. Gitu ya. Jadi ambil. Nah, betul. Jadi itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya intinya bukan pada kita ambil project atau enggak, tapi apapun itu kita jadi melangkah maju ya, gitu. Betul. Mau kita ambil atau enggak, we make decision gitu kan kayak oke deh gue jadi tahu gue ambil atau enggak gitu. Jadi kita nggak cuman ngangong gitu ya. Jadi kita membuat keputusan seperti itu ya nggak sih. Jadi kita bisa lihat ya prosesnya. Ketika mikiran negatif, perasaan juga tadi takut, jadi stuck ya kan. Tapi ketika kita mikirnya lebih rasional, dua sisi, perasaan lebih semangat, optimis dan bisa ide mengalir ya kan, dan yaudah gue ambil aja projectnya deh gitu. Insya Allah dapat bonus gitu. Tapi intinya itu ya teman-teman, we feel better dan kita bisa make better decision seperti itu gitu ya. Nah itu si contohnya. Nah oke, sekarang dirimu mau coba? Ya kalau boleh. misalnya banyak pikiran dalam satu waktu tuh agak banyak nih yang dibahas. Banyak, betul. Nah, jadi one thing at a time, karena ini ada langkah-langkahnya ya teman-teman gitu ya. Karena memang sebenarnya ini tuh sebuah proses yang berjenjang ya gitu. Jadi karena kan tadi sudah dipandu gitu, kayaknya cepet banget, sat-set gitu ya. Tapi untuk kita awal-awal boleh banget kok kita kenalan dulu aja sama pikiran negatif kita. Karena kan namanya kalau overthinking kan banyak ya pikirannya. Jadi pilih aja deh satu dulu yang mau kita atasin yang mana. Atau biasanya kalau aku sama klien-klienku, ini pikiran mana sih yang kayaknya rasanya paling mengganggu. Atau yang tadi memunculkan perasaan yang paling gak nyaman. Nah bisa tuh kayak gitu. Jadi misalnya, paling bikin gue cemas kayaknya ini dah gitu. Tapi bisa. bahayanya kayak apa ya kalau overthinking, misalnya kita overthinking satu masalah nih. Ya. Terus kan kayak mikirin bukti yang mendukung pikiran negatif tuh ada ini. Terus sudah kepikiran lagi nih, tambah lagi masalah. Betul, jadi kayak makin beranak pinak gitu kali ya. Oke. Bercabang gitu kan. Betul. Nah itu pertanyaan yang baik sekali gitu ya. Nah di situ mungkin kita jadi, bukan mungkin ya, kita perlu juga mengaplikasikan yang namanya apa ya, here and now ya, berada di present moment dulu, momen saat ini gitu ya. Gak apa-apa kita sadari bahwa pikiranku sudah beranak pinak kembali gitu kan ya. Tapi it's okay, aku lagi ada di momen saat ini, aku lagi mau mencoba mengatasi yang ini dulu ya gitu. Gak apa-apa kita sadari. Jadi overthinking ini sebenarnya nggak apa ya, mungkin nggak, bukan yang kita jadi usir atau kayak it's not a good thing, it's a bad thing gitu. Kalau gitu kan kita jadi kayak berantem ya sama pikiran kita, dan itu yang bikin capek gitu. Jadi kalau pikiran kita lagi banyak, emang lagi melelahkan gitu ya, kita boleh kok bilang kayak gue ngamatin, gue lagi capek banget sama pikiran gue gitu. Jadi kita apa ya, secara nggak langsung kita menerima juga ya bahwa memang kita sedang lelah sama pikiran-pikiran kita gitu, tapi kita sekaligus menerima. Jadi oke, breathe in, breathe out, one thing at a time gitu ya. Aku mau atasin ini dulu ya, yang lain bentar dulu ya, thank you lu udah hadir gitu ya, gue mau ngerjain yang ini dulu boleh ya gitu biasanya. Overthinking nih dalam keadaan kita biasa-biasa aja nih, nah itu mungkin bisa diatasi dengan cepat kayak bisa sih, seharusnya bisa gitu kan, karena sebelumnya pernah gini-gini gitu kan. Tapi kalau misalnya overthinkingnya lagi capek-capeknya gitu, nah itu yang bikin kayak jadi ini spiraling gitu gimana? Jadi lagi capek ya, tiba-tiba mungkin nangis gitu apa gimana, padahal kayak sebenarnya tuh overthinkingnya tuh nggak di satu masalah yang pas gitu lah kayaknya ya, tapi karena emang ngumpul aja pikirannya di satu waktu itu, lagi capek-capek juga gitu kan, makanya kayak jadinya ya udah nangis gitu. Oke. Ya itu boleh juga, nggak apa-apa sih, maksudnya kalau emang pikirannya lagi banyak atau lagi overwhelmed banget ya, karena ini kan sebenarnya secara kognitif ya, maksudnya membutuhkan apa ya, cognitive reserve yang banyak gitu ya untuk kita melakukan hal-hal tadi. Jadi kita tenangin emosi kita dulu boleh banget kok gitu ya. Misalnya
kadang ya, aku juga personally atau beberapa klienku, kita kayak tuangin dulu aja pikiran kita tuh apa gitu ya, banyak misalnya gitu, ntar baru pilih salah satu boleh gitu ya, atau mau nangisin dulu, nangisin aja dulu gitu ya, atau mau nelpon teman atau mau nelpon keluarga atau mau nelpon pasangan dulu boleh gitu ya, udah agak reda, baru otak problem solving kita kan baru bisa nyala tuh. Beberapa orang ada yang begitu kan, jadi barulah kita mengerjakan ini, it's okay banget kok gitu. Oke, jadi wajar ya. Wajar, gitu, enggak lagi overthinking langsung suruh mikir gitu kan juga capek ya teman. Keburu basah kertas. Gitu, jadi apa let out, karena some people ada yang kayak gitu kok, perlu meredakan emosinya dulu baru bisa berpikir. Tapi ada juga orang-orang yang gue problem solving dulu baru gue atasin emosi gue gitu, ada juga, nggak apa-apa kok gitu ya. Sip. Ada nggak bahayanya kalau overthinking ini ke sosialnya sih Kak? Sosialnya maksudnya gimana tuh? Ke gimana cara dia berkomunikasi sama orang sekitarnya. Oh, ada. Karena aku kenal beberapa orang ya, yang menurut aku tuh dia overthinkingnya kebangetan juga sih sebenarnya. Maksudnya itu yang seharusnya nggak usah lu pikirin sih gitu kan. Terus kita udah berusaha buat ngasih dia afirmasi juga, kalau misalnya dia bisa, dia nggak kayak gitu kan. Tapi ujung-ujungnya dia malah kayak menarik diri dari kita gitu loh Kak. Iya. Itu bisa dipahami banget sih, karena kadang tadi ya, maksudnya mungkin ketika mau mencoba sesuatu pemikirannya tuh udah kayak gue nggak bisa atau gue takut dijudge. Biasanya ya overthinking dan situasi sosial ya itu berkaitan sama khawatir diberikan judgement sama orang lain atau dia gagal melakukan sesuatu gitu ya. Nah itu tuh yang jadinya menghambat atau menghalangi seseorang untuk mencoba ya kan dalam situasi sosial, karena takut banget dinilai gitu ya kan. Jadi meskipun udah dikasih apa-apa kok lu bisa, jadi tapi pikirannya tuh sangat menakutkan ya nggak sih buat dia gitu. Jadi itu memang kuncinya selain kita mengatasi dengan tools ini gitu ya, kita perlu yang namanya behavioral experiment teman-teman gitu. Kita benar-benar perlu cobain gitu dan ya kita coba dari situasi yang mudah dulu gitu. Mungkin hangout dulu lah bertiga atau berdua dulu misalnya, ya nggak usah langsung kayak deng party rame-rame enggak, tapi berdua dulu deh bertiga. Jadi kita lihat bahwa oh ternyata orang ramah kok sama aku, atau ketika pun orang responnya biasa saja itu nggak apa-apa ya gitu, bukan berarti aku ditolak gitu. Itu yang kita memang perlu bantu dia sih untuk melihat bahwa the world is fine gitu. Gitu sih kali jadinya. Jadi emang perlu diatasi banget sih ya overthinking. Oke, lanjut nih Kak. Lanjut, oke. Dirimu mau coba? Isi ini ya? Isi. Boleh, gitu boleh. ya, boleh. Apa nih biasanya yang overthinkingnya khas dirimu apa nih? Pikiran negatif tuh aku merasa jelek karena aku gendut. Merasa jelek karena aku gendut, oke. Biasanya bentuk pikirannya, bahkan pikiran tuh kan kalimat yang sering muncul di kepala kita ya gitu. Atau kayak aku jelek, atau kayak aku tidak menarik, atau apa biasanya? Ya buktinya karena ngelihat foto nih, kayak foto ternyata dari sana kayak gendut banget gitu. Oke, berarti situasinya saat melihat foto dirimu, terus langsung muncul apa tuh pikirannya? Kayak gendut banget sih. Gendut banget sih. Oh, oke, berarti gitu. Oke, tulis berarti ya. Gendut banget sih gitu ya. Oke, berarti di sini pikiran negatifnya ya. Yes, gendut banget sih gendut gitu ya. Gendut banget sih gitu. Aduh, maaf kiri ya Kak. Nggak apa-apa. Emang dirimu kidal? Kidal. Oh iya, nggak apa-apa dong. Gendut banget sih. Oke, sip. Bukti yang mendukung apa misalnya? Foto misalnya Foto terus dari foto tuh misalnya kita kan perlu lebih spesifik ya dengan fakta ini. Misalnya apa kayak di bagian pipi memang ukurannya agak besar gitu ya, dan ini objektif ya. Kita harus bedain sama judgement. Kalau kayak jelek atau apa itu kan kayak judgement ya gitu. Nah, di foto itu kayak badannya kegedean. Oke, besar. Badan sama bokongnya kegedean. Besar, size-nya besar begitu. Oke. Gede. Sama juga orang bercandanya. Orang bercanda bilang apa? Body shaming. Mereka bilang apa spesifiknya? Nggak muat nih di sini kalau duduk gitu. Tapi apakah memang tidak muat? Muat sih. Nah boleh kita tulis di sini nih Klar berarti. Berarti di sininya kalau kayak duduk ternyata muat gitu. Nah betul, kita memang perlu membedakannya teman-teman gitu. Oke, kalau duduk orang bercanda, kalau di sini nggak muat nih. Nah ini fakta juga ya, tapi ternyata yang dia omongin nggak bener juga, kan gitu ya.
Oke, terus apa? Terus Kalau apa lagi sorry ya? ya, ini aku bertanya ini, tapi Iya. kalau nggak nyaman nggak apa-apa ya. Kalau tentang kayak your apa body mass index atau your body weight, apakah memang apa emang lagi meningkat Iya, dari sebelumnya apa emang. gimana? Berarti kita Oke, tambahin di sini ya. oke. Mama lagi meningkat BMI, ya berat badan. Oke, dan BB-nya oke, nambah. Sebenarnya oke. tuh aku udah sempat kurus, Oke, kurus turun. lagi, turun ya. Heeh. Terus nambah lagi gitu. Oke, sip. Mm-mm. Terus apa lagi? Bukti yang tidak mendukung, yang bilang bahwa ya mungkin nggak gendut-gendut amat lah gitu. Saya kayak kalau di foto ternyata cakep juga Oke, gitu. ada foto. Ada foto yang cakep Oke, gitu. sip, boleh. Ada foto yang cakep juga. Cakep ini kriterianya gimana? Cakep Hai. ini enak aja dilihat Enak gitu. dilihat. Ternyata juga kalau misalnya dibandingin sama orang ya nggak terlalu gede juga. Nggak lah terlalu, gitu. oke, sip, boleh. Berarti ketika dibandingin sama orang lain, ukurannya masih apa tuh? Tidak besar, Ya, begitu? masih oke lah. Masih gitu. oke, sip. Terus Nih, ini apa kayak lagi? oh ya kayaknya harus nge-gym lagi nih. Nge-gym, gitu. oke. Dan diet lagi. Oke. Kalau harus ngediet sama gym, apakah sebaiknya di sini apa sini, Kak? Bukti yang mendukung. Kalau gym, kalau misalnya dirimu memang harus nge-gym, apakah itu yang mendukung bahwa oh berarti memang aku lagi gemuk, aku perlu menurunkan berat badanku, atau sebenarnya dengan nge-gym itu ya supaya sehat aja atau gimana dirimu ngerasanya? Nge-gym pertama pasti sehat sih. Yes. Yang kedua lebih supaya lebih percaya diri aja. Lebih percaya diri ya, berarti nggak relate sama apa, nggak harus berkaitan sama gemuk atau enggak gitu Enggak kan sih. ya berarti ya. Oke, berarti kita taruh di sini ya. Oke, Gitu. gym, sip. Apalagi? Kak? Adakah fakta-fakta lain yang bilang bahwa nggak gemuk kok ternyata gitu? Apa ya? Cakep. Oke. Oke, sip. Nah, terus yang di sini ada lagi mau ditambahin yang bilang bahwa dirimu gemuk gitu? Ya. Enggak ya? Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat kedua sisi ini ya. Nah, kan tadi pikiran awalnya bilang pikiran negatif, ih gendut banget sih gitu. Nah, kalau mikirnya begini perasaanmu jadi gimana, Pak? Insecure. Insecure ya, oke. Sekarang kita lagi bikin pikiran alternatif ya. Nah, sekarang kita lihat kedua sisi. Nah, bukti yang mendukung pikiran negatif ya berarti, oh kalau foto badan dan bagian bokongnya memang besar gitu ya. Terus ada orang bercanda, oh kalau di sini nggak muat nih gitu ya. Terus BMI dan BB-nya memang sedang meningkat. Nah, di sisi lain bukti yang bilang bahwa kayaknya nggak gemuk deh atau nggak gemuk-gemuk amat gitu ya. Kalau duduk muat kok gue gitu ya. Ada foto yang cakep juga dibanding orang gue nggak gede. Terus ini ya apa akhirnya harus gym sama diet nih gitu ya. Terus baju yang 3 tahun lalu masih muat dan udah ngurangin makan gitu. Nah, kira-kira pikiran apa ya yang bisa kita kembangkan gitu kali ya untuk membantumu tadi lebih bergerak maju misalnya atau tadi untuk menenangkan perasaanmu gitu yang tadinya lagi insecure itu. Kira-kira dengan melihat dua hal ini. Kan tadi mikirnya gendut nih. Tapi ketika melihat dua sisi ini gimana kira-kira jadinya? Di lebih ini sih, maksudnya tuh lebih ada semangat buat Oke. dietnya jadinya Oke. gitu. Karena ternyata itu kan sisi negatifnya nggak terlalu banyak sebenarnya gitu, Oke, lebih banyak sisi oke. positifnya gitu. Sip. Jadi kayak motivasi nge-gym dan dietnya ya. Oke, lebih meningkat begitu. Meningkat Oke. gitu ya. Oke, jadi kayak yang terasa tadi mungkin di perasaannya ya lebih termotivasi misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bikin pikiran ini, misalnya kita menjawab ya, are you fat? Kalau gitu, kayak apakah dirimu gemuk gitu jadinya ketika kita melihat fakta ini? Enggak juga sih gitu ya. Berarti mungkin kita bisa bilang bahwa oh, oke memang contoh ya ini aku kasih contoh tapi terserah ya nanti dirimu gimana gitu ya. Misalnya kayak oh ya mungkin aku agak lebih berisi aja tapi bukan gemuk misalnya gitu. Masih ada banyak hal baik tentang diriku misalnya jadi semangat nge-gym misalnya atau kayak oh, aku emang lebih berisi aja tapi kalau aku nge-gym kayaknya bisa lebih mantep lagi nih body gue. Nah itu misalnya kayak gitu jadi gue lebih semangat gitu karena tadi kan dengan baru ngelihat ini aja dirimu udah lebih semangat kan untuk nge-gym misalnya gitu. Nah, itu contoh-contoh pikiran alternatif. Nah, kira-kira dirimu mau tulis apa kira-kira di situ? Yang kayak tadi aja. Gitu ya. Oke, boleh misalnya. Oh, ternyata gue cuma berisi aja atau kayak ya emang gue lagi meningkat berat badannya tapi bukan berarti gendut banget misalnya bisa gitu. Boleh.
seru banget sih ini Kak. Yes. Maksudnya lebih nge-breakdown masalah dan pikiran kita sendiri lah. Ternyata kayak nggak seburuk itulah sebenarnya buat memikirkan sesuatu gitu ya. Asalkan kayak ada nih sisi positifnya gitu, dan kita juga berusaha lebih baik lagi gitu kan ya. Exactly. Makasih banget nih Kak Amira udah sharing-sharing tentang overthinking ini. Ini sangat-sangat relate dengan generasi aku sebenarnya ya. Kayaknya kalau misalnya di TikTok tuh pasti ada deh. Banyak Kak kalau yang overthinking gini gitu kan. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain juga nih ngisi worksheet tentang overthinking ini, bisa DM ke Deep Small Talk ya Kak. Boleh. Nanti Kak Amira bakal nge-share ini worksheetnya gitu ya Kak. Oke. Terima kasih banget nih Kak Mira Sama-sama. udah hadir dan sharing-sharing Semoga bermanfaat pagi ini. ya. Makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan terlalu overthinking ya Kak. Betul. Tenang aja. Atasi overthinking lu dengan cerdas ya. Cerdas, betul. Jangan ribetin orang lain, apalagi diri sendiri gitu ya. Jangan lupa like, follow, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.